Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Tristia Yunita dengan NIM 192000104. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan salah satu lembaga keuangan non-bank. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih itu lembaga keuangan non-bank. Jadi, lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan bunga yang lebih rendah. Kemudian, apa sih bedanya lembaga keuangan non-bank dengan bank? Jadi, perbedaan dari lembaga keuangan non-bank dengan bank yaitu lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama pada bidang keuangan. Contohnya seperti bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sementara pada lembaga keuangan non-bank hanya dapat melakukan salah satu kegiatan keuangan. Contohnya seperti koperasi simpan pinjam, lembaga gadai, perusahaan gadai, hingga leasing. Nah, meskipun terdapat perbedaan antara lembaga keuangan non-bank dengan bank, peran lembaga-lembaga keuangan tetap memberikan kontribusi bagi perekonomian negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu lembaga keuangan non-bank yaitu koperasi simpan pinjam. Nah, jadi pengertian dari koperasi simpan pinjam adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Jadi koperasi simpan pinjam dalam menjalankan usahanya, dia mengelola modal yang berasal dari simpanan pokok anggota koperasi, kemudian simpanan wajib dan simpanan sukarela. Nah, selain itu, koperasi simpan pinjam juga mendapatkan dana dari skema dana cadangan, dari sisa hasil usaha, kemudian modal pinjaman dari pengurus koperasi dan hibah. Kemudian terdapat beberapa fungsi dari koperasi simpan pinjam, yaitu yang pertama, mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan maupun tabungan dari para anggotanya. Untuk fungsi yang kedua yaitu menyalurkan dan memberikan bantuan pinjaman pada anggota maupun calon anggota yang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Yang ketiga, memberikan tambahan modal usaha untuk para anggota dan para calon anggota. Dan yang terakhir yaitu melayani pembelian dan penjualan barang secara tunai maupun kredit. Selanjutnya, sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama modal sendiri dan yang kedua modal pinjaman. Apa sih yang dimaksud dengan modal sendiri dan modal pinjaman? Nah, modal pinjaman yaitu modal yang dihimpun dari para anggota, koperasi lain, dan lembaga keuangan lain. Salah satu contohnya yaitu bank. Kemudian yang dimaksud dengan modal sendiri yaitu modal yang berasal dari anggota koperasi, yaitu yang berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi saya akan menjelaskan beberapa sumber modal koperasi, yaitu yang pertama simpanan pokok. Simpanan pokok ini merupakan simpanan wajib yang harus dibayar oleh para anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota. Kemudian untuk besar himpunan pokoknya masing-masing anggota adalah sama. Nah, yang kedua yaitu simpanan wajib. Simpanan wajib ini merupakan sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota koperasi dengan periode waktu tertentu dan dengan nilai tertentu. Yang ketiga yaitu simpanan bebas atau sukarela. Simpanan bebas atau sukarela ini merupakan simpanan yang diberikan oleh para anggota koperasi secara sukarela dan dapat diambil kembali kapanpun. Dan yang terakhir yaitu hibah atau donasi. Hibah atau donasi merupakan uang atau barang yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya ini tidak mengikat. Nah, untuk tujuan dari koperasi simpan pinjam ini sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Maksudnya atau dengan kata lain yaitu
tujuan utama koperasi ini bukan untuk memperoleh laba, tetapi memperoleh manfaatnya bagi para anggota. Kemudian terdapat beberapa prinsip-prinsip dari koperasi simpan pinjam. Yang pertama yaitu keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya di sini kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk bergabung menjadi anggota koperasi, tetapi harus melalui dari kesadaran dirinya sendiri. Karena setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa koperasi ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Nah, dan dengan keyakinan tersebut, partisipasi aktif anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu pengelolaannya yang dilakukan secara demokrasi. Maksudnya di sini yaitu pengelolaan demokrasi yang didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dan pengelolaan koperasi. Kemudian untuk pemilihan pengelolaan koperasi akan dilakukan pada saat rapat anggota. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Nah, pembagian sisa hasil usaha ini dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing setiap anggota. Jadi di sini setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha yang lebih besar daripada anggota yang pasif. Nah, untuk prinsip selanjutnya yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Maksudnya di sini yaitu anggota adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Di sini simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota termasuk dirinya sendiri. Nah, apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan, maka hal tersebut berarti akan membebani dirinya sendiri karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Nah, dengan demikian tujuan koperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama tidak akan tercapai. Selanjutnya yaitu kemandirian. Kemandirian pada koperasi ini maksudnya koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan, usaha dan organisasi. Selanjutnya pendidikan perkoperasian. Jadi di sini peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dalam memajukan koperasinya. Jadi hanya dengan kualitas sumber daya manusia koperasi yang baiklah maka cita-cita atau tujuan koperasi di sini akan diwujudkan. Untuk prinsip selanjutnya kerjasama antar koperasi. Jadi kerjasama antar koperasi ini dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Jadi selanjutnya koperasi simpan pinjam ini memiliki 3 prinsip utama, yaitu yang pertama swadaya. Swadaya ini memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya. Kemudian yang kedua setia kawan. Setia kawan ini memiliki prinsip pinjaman hanya diberikan kepada anggotanya. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan dan penyadaran. Pendidikan dan penyadaran ini memiliki prinsip yaitu membangun otak adalah hal yang utama. Maksudnya di sini yaitu hanya yang berwatak baiklah yang dapat diberikan pinjamannya. Kemudian untuk jenis-jenis koperasi yaitu yang pertama koperasi konsumen. Biasanya diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Dan di sini biasanya yang menjual berbagai jenis kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis. Kemudian keuntungan yang didapat dari penjualan ini akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu karena yang biasanya menjadi pembeli dari koperasi konsumen ini adalah anggotanya sendiri, maka harga barang
harga barangnya termasuk murah dari toko biasanya. Jenis selanjutnya itu koperasi produsen. Jadi koperasi ini diperuntukkan untuk produsen barang dan jasa. Nah, di sini yang dijual yaitu barang produksi dari anggotanya sendiri. Nah, jenis yang selanjutnya itu koperasi jasa. Koperasi jasa ini hampir mirip dari koperasi konsumen. Yang membedakannya yaitu koperasi jasa ini menyediakan menyediakan kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya di sini seperti jasa angkut atau koperasi jasa asuransi. Nah, yang terakhir yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini memberikan pinjaman kepada anggotanya. Jadi koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka waktu yang pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Yang terakhir yaitu koperasi serba usaha. Di sini beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan. Misalnya selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Nah, koperasi ini disebut koperasi serba usaha atau SKSU. Nah, jadi kesimpulannya di sini yaitu koperasi merupakan salah satu bidang usaha yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Nah, karena ada beragam jenis dan tingkatan koperasi di Indonesia, dan salah satunya yaitu koperasi simpan pinjam. Nah, jadi koperasi simpan pinjam ini memberikan banyak manfaat bagi anggotanya, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk berwirausaha.